Karena belum puas hatinya, Syekh Jangkung menuruti isi hatinya berjalan ke arah timur. Dan sampailah di sebelah selatan baratnya negeri Mataram. Kemudian memulai kehidupan di sekitar pantai. Desa itu dinamai Dukuh Lando juga. Banyak orang-orang berdatangan, ikut hidup di desa itu. Desa itu sekarang sudah jadi ramai. Kira-kira antara 2 bulan, Syekh Jangkung menyembunyikan diri, melakukan bertapa di rawa Glonggong, menggunakan gedek untuk mengambang, kalau malam, kalau siang hari berada di daratan. Badannya tidak kelihatan, tidak berkumpul sama manusia, tidak ada lacaknya. Demikianlah yang beliau lakukan sehari-harinya. Kira-kira sebulan, Syekh Jangkung mencoba mengeluarkan kesaktiannya, seperti yang tertulis di dalam naskah berikut. Antanari Rosowarsi, Syekh Jangkung kersa anyeka marang Prabowo saktine, anggendam satawana mulya prapta sadaya, simawara andanu, ganjil kidang lan menjangan. Kethek lutung samya prapti, luwak rase lan garangan, samya berek gegojok, menjangan uthik kang singat. Apa ingkang kekerah, kethek lutung samya gelut, sami rencang tunggil bangsa. Syekh Jangkung suka ningali, datya kelangenanira, aning wana lelamina, tekel gemuyu asuka, mengkono selahira, andina-dina andalu, aning wana Glogung rawa. Kesaktiannya yaitu bisa menggendam binatang hutan. Kemudian hewan-hewan itu pada datang semua, antaranya singa, warak, kerbau, kancil, kidang, dan menjangan. Kera, lutung juga pada datang. Luwak, rase, dan garangan pada bertengkar. Menjangan mengganggu dengan tanduknya, menyebabkan pertengkaran. Kera lutung pada gelut atau bertengkar sesama teman jenisnya. Syekh Jangkung sangat senang melihat pemandangan itu. Jadi hiburan di dalam hutan, tertawa terpingkal-pingkar, bersukacita hatinya dalam hari-harinya, siang dan malam. Berada di hutan rawa Glonggong, sudah 15 bulan di dalam hutan. Kemudian ketahuan sama penjaga hutan yang bernama Mantri Kerapyak. Kemudian Mantri Kerapyak tersebut pergi ke negeri Mataram, menghadap Sang Sultan Agung Mataram, dan segera menghaturkan kata kepada Sri Maharaja bahwa di rawa Glonggong ada salah satu manusia yang bertapa di tengah hutan, membuat sesuatu yang mencengangkan, yaitu bisa mendatangkan hewan-hewan hutan, lalu hewan-hewan itu menuruti apa kehendak seseorang itu. Lalu Sang Sultan Agung menunjuk orang kepercayaannya untuk memanggil orang yang bertapa tersebut di wilayah rawa Glonggong atau Glonggong. Kemudian si Gandek atau orang kepercayaan si Nalendra bergegas menjalankan perintah. Si pertapa disuruh segera mengakhiri tapanya. Suruh secepatnya datang kemari bersama langkahmu. Rawa sudah dikelilingi, tetapi tidak ditemukan seseorang. Yang ada hanya gedek yang mengapung di tepi rawa.
Diduga itu tempat duduknya si Pertapa untuk tapa mengapungnya. Duta Praja Mataram mencari mengelilingi hutan selama 5 malam. Setiap siang hari dicari tetapi tidak ditemukan juga. Kemudian utusan Mataram kembali pulang ke Raja Mataram memberikan berita itu. Lalu duta tadi cepat-cepat menuju kota raja, dan duta tadi telah menghadap Sang Prabu Mataram. "Duh Gusti, hamba yang ditunjuk memanggil si Manguntapa yang berada di hutan Logung sudah saya kelilingi, tetapi tidak saya temukan. Hanya sebuah gedeknya yang ada. 5 hari saya berupaya mencari tetapi tidak pernah ketemu orangnya. Hanya bekas tanah yang jelas, kira-kira tanah itu bekas tempat mengadu hewan-hewan hutan tersebut." Begitulah Sang Nata Mataram mendengarkan sangat seksama, sehingga pelan bicaranya, "Lah, sudahlah, kamu pulang ke rumah sampai nanti kalau ada perintahku lagi besok." Sang Sultan menghundurkan diri dari Puri Kedaton, yang saling menghadap juga pada bubar pulang ke rumah masing-masing. Kembali pada kisah si Pertapa, Syekh Jangkung yang berada di rawa. Setelah kepergian utusan raja, beliau, Syekh Jangkung, mengadu singa lagi. Hewan besar maupun kecil, ular naga saling berbelit berkelahi, mengadu sesuai yang diinginkan. Sang Tapa sangat suka melihat tingkah laku hewan-hewan tersebut. Semua itu sebagai pralambang semata atau peribahasa, menggambarkan pada zaman dahulu kala zaman jahiliyah saling berebut, saling menunjukkan kesaktian masing-masing supaya dipuji banyak orang, menonjolkan keberaniannya, menunjukkan watak Adigung, Adiguna, dan Adigang. Adigang artinya bersifat pamer kekuasaan dan kekuatan sementara dalam buku Nasihat-Nasihat Hidup Orang Jawa 2021. Adigang adalah gambaran dari watak kijang yang menyombongkan larinya yang luar biasa. Adigung artinya bersifat pamer keluhuran atau keturunan. Adigung merupakan kesombongan terhadap keluhuran atau keturunan atau kebangsawan yang dimiliki. Diibaratkan gajah yang besar dan nyaris tak terlawan oleh binatang lain. Adiguna artinya bersifat pamer kepandaian. Adiguna bermakna menyombongkan kepandaian atau kecerdikan yang dimiliki, seperti watak ular yang beracun mematikan. Memburu kualitas diri atau pengakuan diri, merebutkan wilayah kekuasaan, yang diibaratkan seperti sifat angkara murka binatang, yang tidak mengerti bahwa dunia itu tidaklah kekal. Lihatlah, pengetahuan itu tidak lain, itu kenyataannya. Di dunia hanya akan kerinduan di dalam hati yang teringat prahara. Kalau di dalam hatimu memuja yang semakin menjadi-jadi, maka hatimu terhalang dalam memburu sesuatu yang tidak nyata. Begitulah tingkah laku orang-orang dahulu kala zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Tidak ubahnya seperti binatang hutan, sangat bodoh tingkah lakunya. Setiap hari mencari makan, di hati selalu was-was atau khawatir kalau kelaparan perutnya. Lupa akan adanya Sang Hyang Sukma yang memberi hidup, yang kuasa telah mencukupi semua kebutuhan hidupmu. Kenapa masih khawatir hatimu? Tidak bersama dengan Pangeran yang Maha Kuasa, dikuasai saling rebut keunggulan, mengada-ngada serta berdusta. Kemungkinan hati selalu mengakui apa yang ada di dunia ini semuanya, tidak membagi sama yang lainnya.
niscaya hidup ini merugi jika suka memaksa orang lain tanpa kasih sayang. Zaman itu sejatinya zaman yang dimusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan dapat hukuman mengalami sengsara selamanya. Derajatnya di bawah seekor binatang hutan, tidak punya harga diri, hanya menuruti nafsu sewenang-wenang. Diketahui mantri tampingan atau mantri penjaga hutan mengelilingi di dalam hutan, dan tertegun melihat tingkah laku sang pertapa seperti yang lalu. Kemudian dia melaporkan ke pihak negara, menghadap kepada Sri Narapati, Sultan Agung, duduk bersila dengan patihnya yaitu Patih Danurjo di depan. Kemudian Mantri Kerapyak Tampingan menghaturkan kata kepada junjungannya Sri Narapati, "Saya berkata apa adanya bahwa sang pertapa sedang mengadu hewan-hewan hutan di tepi rawa. Bermacam-macam hewan diadu, ada ular raksasa. Suasana di hutan sangat ramai tiap harinya yang dibuat oleh sang pertapa." Sang Sultan agak tersinggung hatinya, agak marah sambil berkata kepada patihnya, "Kamu pergilah, bawalah prajurit, tangkaplah orang yang telah berani membuat onar di rawa Kerapyak." Setelah mendengarkan dawuh atau perintah sang Sultan, sang patih segera pamit undur diri dan membawa pujangga prajurit pilihan serta 3 bupati andalan di medan perang. Setelah jadi duta, pentingnya Sri Nalendra untuk menuju ke rawa Logong di hutan Kerapyak. Sebelah utaranya Sakawatya dengan membawa 500 bala tentara. 4 batalion prajurit kemudian berangkat dengan suara yang gemuruh suaranya di jalan, langsung menuju di hutan Kerapyak rawa Logong tepatnya. Syekh Jangkung merasa terusik hatinya, lebih baiknya bertemu dengan raja yang berkuasa. Baiknya mengikuti raga, beruntung maupun celaka hanya kepada Allah yang Maha Agung yang memberi keselamatan kepada kita. Seraya saya bisa kenal dengan Raja Mataram, jika semua itu jadi baik karena sang Sultan Mataram, raja yang terkenal, raja yang berwatak kesatria utama, kekasih yang maha suci, sudah keluar menampakkan wujudnya, sehingga sejangkung tubuhnya sudah bisa dilihat mangkring di atas gedek atau perahu dari bambu. Sang patih segera memberi salam dan dijawab salamnya dengan pelan oleh Syekh Jangkung dengan hormat. Puncaknya ilmu yang sudah sempurna sejatinya, satu tekad sudah menyatu dengan Gusti Pangeran. Sang Nata Sultan Mataram sangat senang karena merasa mendapat teman. Sang Sultan Mataram kemudian bercakap-cakap dengan tamunya karena ada kecocokan dalam pemikiran dan pandangan dalam bab kenegaraan dan keagamaan. Maka janji sang Prabu Sultan Mataram menjadikan sang petapa sebagai saudara. Ikutilah terus kisah Syekh Jangkung selanjutnya dalam episode Syekh Jangkung menikah dengan sang putri Retno Jinoli Mataram. Salam budaya, salam sejarah, salam Nusantara Jaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu.